002221500503 dari kelas R6F. Di sini saya akan membawakan tugas akhir peer teaching dengan tema puisi dan berindikator bertanya. Terima kasih. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik, Ibu. Pada ada sarapan belum nih? Belum, Bu. Jangan, Bu. Puasa, Bu. Insya Allah, besok puasa. Oke, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, dipersilakan. Siapa, Bu? Untuk mulai, Bu. Arya, Bu, ketua kelas. Oke, untuk teman-teman untuk memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi terlebih dahulu ya. Aini Nandasari, hadir Ibu. Arya Fatur Rahman, Naida Adelia, Hadir, Ibu. Reska Juna, Nadia Jessica, Lagi kamar mandi, Bu. Jamila, Jamila sakit katanya, Bu. Tadi mamanya ke rumah aku. oke baik. Rizky Nanda, Baik, Bu. apa ya? Ibu. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan materi berikutnya dari yang telah Ibu jelasin minggu kemarin. Minggu kemarin Ibu udah ngejelasin sedikit tentang teks puisi ya. Iya, Bu. Sebelumnya masih pada inget tuh nih, masih pada inget gak nih pengertian puisi itu apa? Aduh, lupa, Bu. Ya masih, Bu. Apa itu, Reska? Puisi itu merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisikan ungkapan hati, pikiran, dan perasaan yang Bu. Oke, baik. Jadi di sini puisi adalah apa tadi? Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra, Bu. Ya, suatu bentuk karya sastra. Dari sebuah karya sastra ini, terus Karya sastra yang berisi tentang ungkapan hati, pikiran, pikiran, dan perasaan penyairnya, Bu. Oke, jadi
adalah sebuah karya sastra yang mengungkapkan perasaan dari seorang ungkapan hati atau pikiran dari seorang penyair. Jadi ini sebagai penyalur dari seorang penyair menciptakan karyanya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri puisi. Sebelumnya ada yang udah tahu ciri-ciri puisi itu apa aja? Saya Bu. Apa itu, Naida? Penulisan puisi itu bentuknya berbait Bu. Oh, berbait, oke. Bu, Samsul main HP aja tuh Bu. Nggak boleh main HP ya. Samsul main HP aja tuh Bu. Samsul. Yang kedua ada Diksi yang digunakan bersifat kelasan Bu. Untuk Iya, memperdalam. Biasa. Oh iya, bersifat kiasan Bu. Alasan karena kayak Jelasan. guna untuk memperindah bunyi. Satu-satu. Ih kamu teh, nanti kamu bagian yang lain. Diksi yang bersifat kiasan. Terus selanjutnya lagi. Kan ada 4 ya. Iya Bu, diksinya itu Perhatikan biasanya rima. memperhatikan rima Bu. Oke. Rima. Sebelumnya ada yang tahu rima itu apa? Enggak Bu. habis 4 5 Bu. Kelima. Salah. Jadi rima itu adalah pengulangan bunyi baik dalam baris latik atau akhir sajak. Jadi rima yang dalam puisi ini bisa dalam bentuk AB. nah ya betul Aini. Aku ini kakak. Bercanda mulu Bu, bercanda mulu. Iya Boleh ya. Ibu tangannya usil banget, cubit-cubit. Ya. Jadi berakhiran AA atau AB. Contohnya kayak gimana emang Bu? Pada sini nih contohnya nih. Jadi contohnya aku punya contoh nih di sini. Itu Pak. Iya. Si Bu ada punya si Bu cubit
ini termasuk yang ABAB karena akhir ini U dan ini A dan U dan A. Jadi dia selang-seling gitu ya. Jadi polanya deh yang AB-AB Bu. Iya betul, Naida. Berarti kalau itu cirinya ada satu lagi apa? Satu lagi Menggunakan majas atau bahasa ibu. iya betul Aini. Nah, ini jadi ciri-cirinya itu ada 4. Yang pertama ada puisi berbentuk bait. Bait itu ada berapa baris? 4 baris Bu. Pinter banget, luar biasa ya. Iya, tepuk tangan. Yang kedua ada Mirip siapa? diksi yang bersifat kiasan. Jadi tuh diksinya di sini bersifat kiasan. Contohnya Secara nggak langsung ya ibu. secara nggak langsungnya itu kayak wahai rembulan. Perumpamaan ya ibu. Iya perumpamaan. Jadi kayak contohnya wahai rembulan yang bundar. Berarti maksudnya kayak dia dalam rumah aja. Nah, majas kan bagaikan. Ini diibaratkan kayak rembulan yang jemuklah jendela kekasihku gitu. Selanjutnya Bu. Nah, baik selanjutnya di sini. Bentar ya, dihapus dulu ya. Sudah dicatat belum? Sudah Ibu. Ini ada tukang langsung sebenarnya. Enggak, udah. Boleh sekali. Ini bersih Bu. Berikutnya di sini ada Unsur dalam unsur dua Bu. unsur-unsur dalam puisi. Jadi unsur-unsurnya itu dalam puisi ada terdiri dari 2 apa saja yang sudah tahu? Puisi sama fisik ibu. Dan batin. Oke. Bu ini kembali. Kok dua-duaan itu? Biasa ya. Nggak ada yang berdua, ada yang bergantian saja ya.
7 atau 6 Bu? 6 ya. 16 Bu. Banyak banget. Maaf ya ibu batu. Iya Bu, cuacanya nih Bu. Iya Bu. Gimana nanti ya? Pulang aja ya Bu ya Bu. Dingin ya Bu, harus. Nah, ini Bu. Lanjut ya. Jadi di sini unsur fisik terdiri dari yang pertama ada Diksi. diksi. Yang kedua ada Imaji. Yang ketiga ada Kata konkret. Kata konkret Bu. keempat ada Gaya bahasa. bahasa. Yang kelima ada rima. Yang keenam ada tipografi. Jadi di sini diksi ada yang sudah tahu belum diksi itu apa? Yang kata Bu. Pemilihan kata. Oke, sudah dijelaskan tadi ya di depannya. Ada yang sudah tahu di sini imaji? Imajinasi Bu, pemikiran kita Bu. Khayalan Bu. Oke, boleh. Yang ketiga ini ada kata konkret. Yang dimaksud dengan kata konkret itu apa? Coba Naida. Kata konkret itu kayak kata faktual gitu Bu, masuk akal. Boleh. Kata yang merujuk Bu pada benda, orang, tempat, atau hal-hal yang nyata yang bisa diamati oleh panca indera. Di sini fungsinya ini memperjelas kata konkret gitu, jelas gitu, memperjelas. Misal contohnya dalam air mata. Air mata itu menimbulkan Kesedihan. ya, betul. Berikutnya di sini ada gaya bahasa. Ada yang sudah tahu gaya bahasa itu apa? Majas Bu. Majas. Ya, betul. Hiasan ya Bu, intonasi. Iya. Yang kelima ada apa tuh? Oh iya betul, yang tadi sudah dijelaskan. Di sini ada yang udah tahu tipografi itu apa? Visualisasi Ibu. Jadi, Bentuk puisinya Bu. oh iya betul. Visualisasinya Bu. Nanti dia ini ya Bu, gambarannya gitu Bu. Visualisasi. Karena ya, Bu gimana? Jadi di sini tuh tipografi itu kayak yang membedakan puisi dengan karya sastra yang lain. Contohnya, ya ciri khasnya gitu. Kalau dalam karya sastra yang lain, misal cerpen di situ kan ada kutipannya, sedangkan di puisi itu tidak ada kutipan-kutipannya. Itu Naida. Nah, kita ke unsur batin ya. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan unsur fisik? Bu. Oke. Kita lanjut ke unsur batin ya. Unsur batin itu ada 4. Yang tahu
ketiga Nada. Yang keempat Amanah. amanah. Banyak banget, Bu. Iya. Ini dicatat lagi, Bu. Iya, dicatat ya buat nanti ya. Oke, baik. Di sini unsur batin ada 4. Yang pertama tema. Jadi tema adalah gagasan pokok dalam sebuah puisi. Jadi contohnya dalam puisi karya Hairil Anwar yang bertema Karawang Bekasi, itu menggambarkan tema sebuah perjuangan dan sebuah perjuangan dan kritis sosial itu. Iya, kritis sosial. Dan yang kedua ada rasa, yaitu perasaan penyakit yang dituangkan dalam puisi. Jadi perasaan dalam puisi tersebut ini menggambarkan perasaan apa. Yang ketiga ada nada
nada. Nada itu sikap atau cara penyair menyampaikan puisi. Entah itu nadanya tinggi berarti menandakan marah atau nilai emosional gitu. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh seorang penyair. Jadi pesan moral yang terdapat dalam puisi tersebut itu apa gitu ya. Oke, dari yang sudah dijelaskan, apakah ada pertanyaan? Apa itu? Kalau nada kan tadi katanya nada bicara ya, ini nada bacanya. Nah itu nada bacanya itu terpengaruh dari rasanya atau tidak itu? Iya, jadi tuh kalau misal dengan nada yang marah, nada yang tinggi gitu, itu menandakan emosional yang emang sedang marah atau bisa jadi dengan semangat gitu, ya menggebu-gebu gitu. Selanjutnya ada yang ditanyakan? Oke, baik. Ibu akan kasih tugas ya untuk kalian. Tugasnya menganalisis. Boleh dicatat? Tugasnya menganalisis unsur dalam puisi, yaitu unsur fisik, unsur batin dari puisi karya Hairul Anwar yang berjudul Karawang Bekasi. Oke ya, ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Teksnya mana ibu? Gimana? Teksnya. Oh, tadi yang sudah dibagikan. Ini yang sudah dibagikan. Nah, ini tadi ke kamar mandi Bu, jadi Oke, apa tugasnya udah selesai? Kenapa belum? Susah Bu. Susah di bagian mananya, Rizka? Ini bisa Pengen aja Bu. ini tuh maksudnya apa Bu? Yang tapir Bu maksudnya? Gak ada dapir Bang. Tulang belulang. Ulang-ulang. Nah, ini juga bingung di bagian mana. Nggak bisa di bagian itu Bu, fisik Bu. Unsur fisiknya. Bu, soalnya terlalu banyak poin-poinnya. Bingung di bagian mana? Diksi atau Di gaya Bu. kebebasan? Oke, yaudah ya. Oke, karena belum pada selesai semua, Ibu kasih kesempatan ini buat pekerjaan rumah saja ya. Mengingat waktu yang sudah habis. Baik, kita langsung tutup aja ya. Iya Ibu. Boleh ditutup ketua kelas? Baik, untuk pelajaran pada pagi hari ini, mari kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.